Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Yudi. Selamat sore, teman-teman. Kami dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yang Taufik Hakim, lalu sebelah saya ada di sini kami akan presentasikan tentang pengertian dan tujuan komunikasi data digital. Jadi semua tahap-tahap komunikasi digital. Kita mulai aja. Pengertian data komunikasi data digital adalah proses pengiriman dan penerimaan antar data perangkat, di mana data tersebut berbentuk digital, yaitu angka 0 dan 1. Proses ini menggunakan media transmisi seperti kabel atau jaringan nirkabel dan diatur oleh protokol agar komunikasi berjalan teratur dan tidak terjadi kendala. Lalu, tujuan komunikasi data itu ada 4. Jadi informasi sampai cepat dan akurat, lalu mengurangi kesalahan saat pengiriman data, memungkinkan komunikasi jarak jauh, serta meningkatkan efisien waktu dan biaya dalam pertukaran informasi. Selanjutnya ada komponen sistem komunikasi data. Di sini kita bedain antara data sinyal dan data digital. Itu isi informasinya bentuknya biner 0 dan 1. Komponen. Sender itu perangkat yang mengirim data, bisa laptop, HP, server, itu jadi pengirim ya sender itu, atau perangkat IoT. Sender bukan cuma ngirim data mentah, tapi data itu diproses dulu, diencode jadi sinyal, baru lewat media data transmisi. Jadi sender itu titik awal aliran komunikasi data.
untuk dasar internet, HTTP untuk web, FTP dikirim file, dan SMTP untuk email. Saat mengejar terjadi error, terus kejadian sistem berbasis seperti Flickr, Zoom dan CLC, lalu bisa berhenti dengan RG atau FEC. Insinkronasi juga penting supaya pemilik pengirim penerima punya waktu baca yang sama data tidak salah terima. Data 0 dan 1 enggak dikirim langsung tapi diubah dulu, jadi sinyal lewat teknik encoding seperti NFC atau master supaya perangkat bisa saling mengerti. DAT proper sebagai aturan komutasi, contohnya ATC, AP atau IP untuk dasar dengan HTTP untuk web, FTP kirim file, dan SYNCTP untuk email. Kecepatan, error, dan sinkronisasi. Dalam komunikasi data itu ada kecepatan biasanya disebut PPS atau bit per second. Di PPS ini artinya jumlah data yang dikirim dalam satu detik. Lalu ada bandwidth. Bandwidth ini adalah jalur di
keamanan, ada 4 jenis keamanan ya. Yang pertama itu ada enkripsi. Enkripsi itu proses mengubah data asli menjadi kode rahasia. Contohnya, misalnya saya ingin pergi kuliah, nanti waktu dikirim itu kodenya bukan saya ingin pergi kuliah, tapi kata-kata acak yang bisa dekripsi oleh penerima menggunakan kunci tertentu. Lalu ada autentikasi. Autentikasi itu adalah proses memastikan identitas pengguna. Tujuannya ini untuk membuktikan ini benar penggunanya bukan hacker atau apapun itu. Contohnya itu seperti username dan password. Misalnya username dan password itu udah ada di database. Waktu login itu sistem akan mengecek data sesuai yang di database atau tidak. Kalau datanya sesuai, baru penggunanya boleh masuk. Lalu ada firewall dan antivirus. Firewall adalah penjaga pintu jaringan, tugasnya untuk menyaring data yang masuk dan keluar. Lalu ada antivirus untuk mendeteksi virus dan menghapus virus. Lalu ada VPN, Virtual Private Network. VPN adalah teknologi untuk membuat jalur internet pribadi dan aman. Jadi misalnya kalau lagi di luar menggunakan WiFi, bisa memakai VPN agar lebih aman. Jadi ketika mau browsing itu, data kita akan dikirim ke jalur VPN dulu, baru ke internet. Jadi lebih aman. Contoh penerapannya itu ada internet dan email, video call dan streaming, transaksi online, dan IoT. Jadi kesimpulannya, komunikasi data adalah sistem pertukaran informasi antar perangkat yang menggunakan data biner melalui media transmisi yang diatur oleh protokol. Proses ini melibatkan komponen penting seperti sender, receiver, sinyal, media, serta mekanisme encoding agar data bisa dikirim dalam bentuk sinyal. Agar komunikasi berjalan efektif, dibutuhkan pengaturan kecepatan transmisi, deteksi, dan koneksi error, serta sinkronisasi waktu antara pengirim dan penerima. Model OSI dan juga TCP atau IP membantu memahami bagaimana data diproses dalam lapisan-lapisan sistem jaringan. Selain itu, aspek dari keamanan seperti enkripsi, autentikasi, dan firewall sangat penting untuk melindungi data. Dengan seluruh sistem ini, berbagai teknologi modern seperti internet, video call, transaksi online, dan IoT dapat berjalan dengan cepat dan efisien dan andal. Sekian, jika ada pertanyaan, silakan. Dijadikan slide ke belakangnya ya. Boleh. Mau nanya tentang error detection yang CRC itu tuh apa ya, cara sikapnya apa, dan yang paling sering ditemukan itu adalah seperti apa? Kasih contohnya. Jadi CRC itu apa ya? Kayak buat ngecek data itu ada yang salah atau enggak ya. Ini metode paling baru. Jadi ketika memverifikasi data saat dikirim. Jadi CRC itu kayak membuat rumus, di prosesnya itu menggunakan rumus matematika, lalu dibuat kode CRC. Kode ini dikirim bersama data ke penerima. Kalau hasilnya sama, berarti itu datanya benar. Kalau hasilnya beda, berarti ada yang error. Seperti itu aja sih. Ada software. Tidak ada. Jadi cuma metode. Iya. Jadi bantu ngejelasin
deteksi, maka datanya nggak bisa dikirim. Jadi dari penerimanya minta untuk Raka kirim kembali. Bisa didekati.